Junior hanya berlindung di sana, dan tidak mengambil apapun darinya. Kulit Qin Yichen sedikit membeku dan menjawab. Setiap kali dia masuk ke sini, kecuali untuk lemparan energi merah misterius yang melayang di antara hidup dan mati, tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba, tubuh Qin Yichen bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya, dengan tatapan kewaspadaan di matanya. Dia tiba-tiba teringat bahwa energi merah misterius, setelah memasuki tubuhnya, hanyalah sebuah sabotase. Pada akhirnya, jika bukan karena roh bela diri naga sejati di dantiannya, saya khawatir dia akan terbunuh oleh pembakaran hidup. Dan setiap kali kebenaran perkasa yang dipancarkan oleh roh bela diri naga sejati tampaknya secara paksa meninggalkan energi merah itu kepadanya di dalam tubuh. Apakah siluet ini semacam energi merah misterius? Tanda seru. Tanda seru. Sepertinya kamu sudah tahu apa yang aku katakan. Kembalilah sendiri. Seolah melihat pikiran Qin Yichen, suara itu terdengar lagi. Dalam suara ini, dengan semacam paksaan yang tidak bisa dipertanyakan. Senior, bukan karena junior tidak ingin mengembalikannya kepadamu, tapi aku tidak tahu kemana perginya hal yang kamu katakan. Qin Yichen mengerang sedikit, akhirnya menyeringai pahit, berkata tanpa daya. Dia hanya tahu bahwa energinya sangat sombong, bahkan asal sejatinya dapat dinyalakan, dan karena itu, tubuhnya dapat ditempa lagi dan lagi, menjadi lebih kuat. Namun, Qin Yichen benar-benar tidak tahu energi apa itu dan di mana akhirnya menghilang. Hai, begitu wacana berakhir, kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah. Mungkin, karena khotbahnya yang mengganggu siluet itu, dan gelombang dahsyat tiba-tiba membengkak di ruang ini. Di bawah fluktuasi seperti itu, ruang di sekitar Qin Yichen, seolah-olah berubah menjadi jalur dinding tak terlihat, menekannya dengan keras. Di bawah tekanan ini, tubuh Qin Yichen mengeluarkan suara yang mengerikan. Senior, aku benar-benar tidak tahu di mana benda itu. Jika Anda bisa, silakan ambil sendiri. Qin Yichen mendesak tubuh Supreme secara ekstrim. Meski begitu, di bawah tekanan-tekanan ini, dia masih merasa sedikit kewalahan dengan tubuhnya. Jika dia terus melakukannya, saya khawatir tidak lama lagi tubuhnya akan rusak. Hancur dan hancur. Nah, jangan berpikir bahwa kamu dan aku memiliki takdir. Ambil saja modal sombongmu di depanku. Mendengarkan kata-kata Qin Yichen, siluet itu tampaknya memiliki kilasan gangguan dan suara yang tidak menyenangkan, seperti petir, terdengar di ruang ini. Sejak ini, Ben Sheng datang untuk mengambilnya. Saat wacana berakhir, kekuatan pemerasan yang kuat tiba-tiba menghilang. Tetapi Qin Yichen bisa merasa seolah-olah dia telah dipenjara dan masih tidak bisa bergerak. Hai, namun, sebelum Qin Yichen menghela nafas lega, kulitnya tiba-tiba membeku, dan tubuhnya menjadi merah dalam sekejap. Apa? Saya tidak melihat gerakan apapun dalam siluet itu sama sekali. Qin Yichen merasa darah di dalam tubuhnya tiba-tiba mempercepat alirannya, seperti kuda yang berlari kencang, mengalir deras di pembuluh darah. Hampir seketika, di bawah kulitnya, urat biru muncul seperti cacing tanah. Bagaimana ini terjadi? Tanda seru. Merasakan perubahan tubuhnya, Qin Yichen merasakan kengerian di hatinya. Di dalam darah di dalam tubuhnya, dia sepertinya tertarik oleh kekuatan misterius dan hampir pecah. Jika ini yang pertama dari jenisnya, selama itu bukan cedera fatal, Qin Yichen pasti bisa pulih. Tapi yang tidak normal sekarang adalah darahnya. Jika semua darahnya keluar dari tubuhnya, bahkan jika Qin Yichen memiliki kemampuan untuk melewati langit, saya khawatir dia hanya bisa jatuh dengan kebencian. Segera, Qin Yichen tidak berani menyembunyikan apapun. Dia mendorong True Origin dengan seluruh kekuatannya, dan ingin menekan darah yang menyembur ke dalam tubuh, hampir menyembur keluar dari tubuh. Pada saat yang sama, kekuatan rohnya juga dengan cepat menggali ke dalam darah. Di dalam, apa ini? Tubuh Qin Yichen tiba-tiba terkejut ketika kesadaran baru saja tenggelam ke dalam darahnya, dan di matanya, warna keheranan muncul. Di bawah kunjungan sadarnya, dia menemukan bahwa di dalam darahnya, saya tidak tahu kapan ada beberapa sinar cahaya dari merah. Sinar cahaya itu tampak sangat kecil. Jika saya tidak melihat lebih dekat, saya mungkin tidak menemukan mereka. Namun, Qin Yichen dapat merasakan bahwa karena sinar cahaya merah inilah darahnya mengalir lebih kuat. Namun, saat ini, perubahan darahnya sepertinya terkait dengan hal-hal ini. Bukankah kekuatan itu melawan darahku? Pada saat ini, Qin Yichen akhirnya tahu bahwa siluet agung yang asli tidak salah. Energi merah tua itu harus ditekan secara paksa dalam darahnya oleh kebenaran perkasa naga sejati. Tidak heran jika dia saya temukan di setiap sudut tubuh saya. Karena kelalaian Qin Yichen, panah darah ditembakkan tiba-tiba di atas bahunya. Hampir seketika, ada lusinan sinar merah kecil yang keluar dari darah. Oke, pada saat sinar merah pergi, Qin Yichen tiba-tiba merasakan kelemahan. Segera, wajahnya berubah dan dia menjalankan True Origin untuk memblokir pembuluh darah yang pecah. Pada saat yang sama, berani terganggu dan menekan kerusuhan darah dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini,
Qin Yichen akhirnya menemukan bahwa tarikan kekuatan misterius tidak hanya diarahkan ke darahnya dan sinar cahaya merah itu, tetapi juga ke bloodline-nya. Bloodline adalah akar dari suatu ras. Jika kekuatan garis darah dicabut, bahkan jika Qin Yichen bertahan secara kebetulan, dia tidak akan dapat menembus ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak hanya akan melakukannya sendiri, tetapi keturunan dan keturunannya juga akan dibatasi oleh waktu. Di bawah perlawanan ini, kulit Qin Yichen menjadi semakin jelek, karena dia merasa bahwa seiring waktu, sinar cahaya merah itu menjadi lebih ganas, hampir menembus halangannya, keluar secara paksa. Jika hanya energi merah misterius yang dikembalikan, tetapi dia yakin jika dia tidak melawan, kekuatan garis darahnya akan sepenuhnya dilucuti. Senior, saya tidak bermaksud menyinggung. Hal-hal itu tidak sengaja saya ambil, tetapi Wang Senior mengangkat tangannya. Pada saat ini, Qin Yichen juga terpaksa berteriak keras. Mampu bertahan begitu lama, Junior, kamu sangat baik. Siluet di lautan lava itu tampaknya digerakkan oleh perlawanan keras kepala seperti Qin Yichen, dan suara emosi juga terdengar, tetapi belum menunggu Qin Yichen untuk meminta maaf. Kalimat berikutnya, tapi itu membuat yang terakhir terlihat sangat suram. Kekuatan garis darahku bukanlah hakmu untuk mewarnai jarimu. Karena Anda ingin bergabung, maka serahkan kekuatan garis darah Anda. Dengan suara yang agung ini, kekuatan isap misterius tiba-tiba meningkat, hampir seketika, Qin Yichen tidak dapat menahannya lagi. Di permukaan tubuhnya, kulitnya retak dan terbuka di mana-mana, merah. Darah, seperti panah darah, menyembur keluar darinya. Junior